Halo semuanya, selamat datang di Cynthia Montana Channel. Nah, teman-teman, jadi di sini banyak banget yang tanya ke aku mengenai dasar-dasar dari audit. Dan buat kalian nih teman-teman yang mungkin mau ngambil jurusan accounting atau bingung apa sih bedanya accounting dan juga audit, nah aku akan bahas secara lebih dalam nih teman-teman. Sebelum aku lanjut, jangan lupa ya di like, comment, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu lah teman-teman. Nah, di sini juga aku mau kasih tahu ke kalian, akuntansi dan audit adalah satu bagian yang sama. Dan kalau ngomongin akuntansi adalah ngomongin soal pelaporan gitu kan teman-teman, pencatatan, laporan keuangan. Dan untuk audit itu sendiri adalah laporan audit. Jadi kita memberikan hasil atau memberikan laporan terhadap laporan keuangan yang ada. Dan kita memberikan hasil dalam bentuk apa? Apakah dia wajar, apakah tidak wajar, atau wajar dengan pengecualian. Seperti itu teman-teman. Tapi di audit itu adalah bagian dari akuntansi itu sendiri. Jadi ini adalah salah satu yang perlu kalian ketahui dulu teman-teman. Kalau kalian mengerti tentang laporan keuangan, kalian mungkin akan juga memahami secara lebih dalam tentang audit itu sendiri. Cuman audit itu akan lebih detail dibandingkan kalau kalian ngambil yang berhubungan dengan akuntansi teman-teman. Tapi kalau kalian suka yang nyatet-nyatet, kalian bisa ngambilnya akuntansi. Tapi kalau kalian lebih suka berhubungan dengan detail, mencari tahu tentang apakah ini laporannya benar atau enggak, apakah laporan ini wajar atau enggak, asetnya, liability-nya, equity-nya, nah kalian bisa untuk masuk ke program atau masuk ke jurusan yang auditornya teman-teman, atau spesialisasinya adalah auditor teman-teman. Nah kebetulan aku ngambil akuntansi dan peminatannya adalah audit. So aku cukup memahami teman-teman mengenai audit itu sendiri. Dan kalau misalkan kalian mau request tentang audit atau kalian mau request tentang bagaimana pencatatan, aku akan coba jelasin ke kalian secara lebih dalam nih teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman, aku mau kasih tahu ke kalian bahwa ketika kita mau mengatakan bahwa ini adalah wajar atau tidak wajar, itu harus berdasarkan sebuah bukti. Jadi kalau misalkan buktinya nggak ada, itu nggak bisa menjadi sebuah laporan audit. Dan laporan audit itu akan dibarengi dengan laporan keuangan teman-teman. Jadi dari laporan keuangan satu perusahaan, dan itu harus TBK. Harus TBK teman-teman, harus terbuka. Baru dia akan melakukan yang namanya laporan audit. Dia ada di belakang dari laporan keuangan teman-teman. Di situ adalah kenapa harus ada laporan audit, untuk menjadi pihak ketiga teman-teman. Pihak ketiga yang memberitahu kepada kalian bahwa laporan ini benar loh, laporan yang dibuat ini emang sesuai loh. Jadi ada pihak ketiganya teman-teman. Jadi untuk meyakinkan para investor juga. Seperti itu teman-teman. Thank you semuanya yang nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Bye-bye.